Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi hadir bersama saya Gita Ayu. Pendengar, hari ini edisi Senin 23 September 2024. Seperti biasa, pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman yang sudah tersambung melalui Zoom kami. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baik pendengar, semoga Anda di rumah juga dalam keadaan sehat ya, dan bahagia pasti hari ini. Pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan topik kita, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan Maulid Nabi dan pendengar ini. Kalau berbicara mengenai suri tauladan kita, kemudian Rasulullah ini banyak ya hal-hal yang memang menjadi panutan begitu pada kita yang makhluk akhir zaman ini. Mungkin ini bisa menjadi mukadimah, dan pendengar saya juga undang Anda nanti di 3 jalur telepon 6653966 2317 atau 0813354101, kode area 0328 setelah mukadimah dari Ustadz Taufik. Silakan Ustadz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmatul iman, bisa menggunakan kesehatan ini di dalam rangka untuk beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang ini beliau tegaskan sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu juga sudah memuji akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ada pada perilaku akhlak yang sangat-sangat agung, sangat-sangat terpuji.
Yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok panutan utama bagi kita umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa yang ingin untuk bertemu dengan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas Allah Subhanahu wa taala telah memuji akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kemudian kita ingin tahu tentang akhlaknya, maka sesungguhnya kita bisa membaca Al-Quran. Sebab kata Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Artinya beliau itu adalah pengejawantahan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran maka akan kita dapatkan prakteknya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku beliau itu memang bersumber dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang beliaulah pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan contoh yang terbaik kepada kita tentang bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kalau kemudian kita ingin untuk membagi, mengetahui apa saja akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada pokoknya itu ada 4. Yang pertama adalah akhlak ma'allah, al-akhlak ma'allah. Bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah mahdhah, ya, dalam sholat kita, lewat puasa kita, lewat zikir kita, lewat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya itu menunjukkan penghambaan dari kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik. Bagaimana kita menunjukkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menunjukkan bahwasanya kita adalah zat yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang kita miliki itu juga pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah itu yang mengantarkan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga dengan demikian maka kita kemudian menjadikan orientasi kehidupan kita di dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau walaupun sudah diberikan jaminan ampunan oleh Allah akan tetapi ibadahnya tidak pernah berhenti. Bahkan beliau itu juga selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari sebanyak kurang lebih 100 kali. Artinya ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan Allah, menjadikan diri itu benar-benar tunduk, hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga melaksanakan kewajiban ibadah mahdhah seperti halnya sholat, puasa, dan ibadah lainnya yang sifatnya individual dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhlaq ma'allah.
Kemudian yang kedua, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-akhlak ma'an nafsi, akhlak terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana memperlakukan diri sendiri dengan perlakuan yang baik. Karena kita adalah makhluk yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadikan diri kita berkembang itu bagian dari al-akhlak ma'an nafsi, menjaga diri kita, menjaga potensi yang ada pada diri kita. Maka yang harus kita lakukan di dalam rangka al-akhlak ma'an nafsi itu adalah mengenal diri kita sendiri, mengenal karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan mengembangkannya di dalam rangka kebaikan, menggunakannya di dalam rangka untuk memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Sehingga misalnya menjaga kesehatan itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Karena itu al-akhlak ma'an nafsi. Sebaliknya melakukan hal-hal yang membahayakan diri itu dilarang di dalam agama. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian sendiri ke dalam api neraka. Maka di dalam hal ini kita diperintahkan untuk mengembangkan sifat-sifat yang baik, menjaga hati dari sifat iri, dengki, rakul, tama. Itu bagian dari al-akhlak ma'an nafsi. Sebaliknya kemudian mengembangkannya dengan sifat-sifat qanaah, dengan sifat-sifat syukur, dengan sifat tawakal, ridha, itu bagian dari al-akhlak ma'an nafsi. Ketika kita belajar, kemudian kita kembangkan dan dalam rangka untuk mensyukuri karunia akal dan otak yang diberikan oleh Allah, itu bagian dari al-akhlak ma'an nafsi. Artinya al-akhlak ma'an nafsi adalah memperlakukan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena inilah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyakiti diri sendiri, jangan kemudian melemparkan diri ke dalam jurang kecelakaan. Kemudian yang ketiga, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-akhlak ma'al ghair minan nas, akhlak terhadap sesama manusia. Dan itu jumlahnya di dalam ayat Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jumlah ayat-ayat yang mengatur tentang bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang sifatnya mengatur tentang hubungan individual, ibadah mahdoh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang inti dari hal tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam ayat dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengisyaratkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian bisa mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Jadi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana memperlakukan orang lain itu seperti halnya memperlakukan diri sendiri. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain sesungguhnya akan kembali kepada diri sendiri. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba manakala hamba tersebut memberikan pertolongan kepada orang lain. Artinya, apa yang kita lakukan untuk orang lain pada dasarnya itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, manfaat dan mudaratnya akan kembali kepada kita. Kalau kita sering menolong orang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong orang, menolong kita.
Manakala kita menjaga aib orang, kata Rasulullah, Allah juga akan menutup aib kita. Manakala kita memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang sedang dalam musibah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pertolongan kepada kita dalam musibah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyatakan bahwa orang yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya keberadaan kita, apa yang kita miliki digunakan sebesar-besar di dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan hanya untuk dinikmati sendiri, akan tapi bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama manusia, terutama sebagai sesama muslim. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-akhlaq ma'al ghai minan nas, dan pahalanya Masya Allah itu sangat besar. Bahkan kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran bahwa ibadah-ibadah yang terus mengalir pahalanya itu adalah bersumber dari ibadah yang berkaitan dengan al-akhlaq ma'an nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya menyatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, yang itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kata para ulama itu maknanya adalah wakaf, yang kita wakafkan. Jalan dari tanah yang kemudian kita berikan untuk dinikmati orang, maka sepanjang orang itu masih melalui jalan dari tanah yang kita sedekahkan, kita akan dapatkan pahalanya. Kita membangun masjid, maka sebanyak orang yang melakukan sholat di masjid itu, banyak orang yang memanfaatkan ibadah di masjid itu, kita tetap mendapatkan pahalanya. Kita buat sumur yang airnya dinikmati oleh orang lain, maka juga kita akan terus mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Wakaf, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang masih dimanfaatkan. Ilmu apa saja, baik ilmu yang berkaitan dengan agama atau ilmu-ilmu yang lainnya. Selama ilmu itu kemudian digunakan secara turun-temurun, dimanfaatkan oleh orang lain, maka orang yang menyebarkan ilmu itu akan mendapatkan bagian dari pahala. Mengajarkan kepada anak untuk bisa mengaji, maka ketika dia mengaji, kita juga dapat pahalanya. Kita ajarkan kepada anak ilmu tentang bagaimana cara mencari nafkah, maka saat mencari nafkah berdasarkan ilmu yang diajarkan juga dapat. Jadi ilmu apa saja, ketika ilmu itu dimanfaatkan, maka akan dapat pahalanya. Maka kita bayangkan bahwasanya para ulama terdahulu itu memberikan karya-karya yang bisa dimanfaatkan oleh kita sampai sekarang, itu mereka akan tetap dapatkan pahalanya. Dan yang ketiga adalah waladin sholih yada'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini al-akhlaq ma'al ghair, yang pahalanya itu tetap bisa digunakan, tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Pahala dari ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, al-akhlaq ma'al makhluqat wal jamadat. Akhlak yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya, seperti halnya hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ini. Maka kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan bagaimana akhlak yang baik.
terhadap hewan. Kita diperintahkan untuk berakhlak juga yang baik. Dalam artian kemudian kita perlakukan dengan perlakuan yang baik. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, di dalam setiap yang punya jiwa manakala kita berakhlak, maka kita tetap mendapatkan bagian dari pahala. Sehingga misalnya Rasulullah SAW ketika uh, ada seorang sahabat hendak menyembelih hewannya, kemudian dia mengasah pisau di depan hewan itu, Rasulullah menegurnya. Rasulullah katakan, kamu jangan membunuh hewan ini 2 kali. Ini akhlak. Coba bayangkan, mengasah itu jangan di depan hewan yang akan disembelih. Karena itu akan menimbulkan ketakutan secara psikologis. Kalau ingin mengasah, jangan jauh. Ketika menyembelih, fa'asinul dzibha, menyembelih dengan menyembelih yang baik. Artinya ditajamkan sehingga rasa sakitnya tidak lama. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan kehidupan dari binatang pun itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada makhlukat. Bahkan misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang dari kita untuk kencing di lubang karena khawatir di situ ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang yang tinggal di dalamnya. Kita bayangkan kemudian ada misalnya semut sedang tidur-tiduran kemudian tiba-tiba datang banjir bandang karena kencing kita. Itu yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati. Kemudian kepada tumbuh-tumbuhan juga demikian, ada akhlak yang diajarkan bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat peperangan. Di antaranya adalah jangan menebang pepohonan. Pepohonan itu kemudian juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga. Maka kalau kita punya tumbuhan, bunga, siramlah dengan siraman yang baik. Karena pada dasarnya tumbuhan itu juga punya perasaan. Manakala kita memperlakukan dengan baik, akan tumbuh dengan ceria. Kemudian terhadap al-jamadat, terhadap alam semesta ini, kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk menjaganya dengan baik sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan dengan baik, jangan boros, tapi juga jangan pelit. Artinya gunakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, jangan kemudian dihambur-hamburkan, jangan kemudian dijadikan sebagai hal-hal yang malah membuat kita tidak memberikan manfaat. Saya kira itu Pak Gita tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang harus kita teladani, yang bersumber dari perilaku ruhur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar, saya undang Anda di 665396, 662317 kode area 0328 atau di 081133450101 terkait meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Pendengar, yang pertama yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, kemudian dengan diri kita sendiri, dengan manusia dan dengan makhluk Allah. Baik, saya undang Anda di 3 jalur telepon di pagi hari ini. Pendengar, kita punya waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya sampai kita berakhir. Anda yang ingin bergabung di 3 jalur telepon, saya undang Anda. Baik Ustadz, tadi 4 indikator gitu ya, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah, di mana keempat-empatnya ini kadang kita bisa, kadang indikator lain tidak bisa gitu. Tapi
Saya pernah sempat mendengar dari beberapa tausiah begitu Ustaz. Kalau mau hubungan dengan baik itu orang lain, diri sendiri atau makhluk Allah itu mau sempurna, mau baik begitu. Yang pertama itu harus dibaikin yang hierarkinya gitu ya. Yang hubungan dengan Allah itu harus baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, benar-benar baik dan insya Allah yang lainnya ngikut, katanya begitu Ustaz. Ini apakah demikian atau bagaimana menurut Ustaz Taufik? Baik. Sesungguhnya semua itu saling berkaitan. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai implikasi dengan hubungan yang baik dengan terhadap sama manusia, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka misalnya kita akan mendapatkan indikator dari adanya sholat yang baik itu adalah manakala setelah sholat kita jaga nilai-nilai sholat kita sama manusia, sehingga isyaratnya ketika kita sholat misalnya kita memulainya dengan takbiratul ihram, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengakhirinya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang isyaratnya setelah sholat kita memberikan kedamaian terhadap orang lain yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Ibadah puasa juga demikian. Ibadah puasa itu diakhiri dengan zakatul fitrah. Zakat fitrah yang kita berikan kepada orang lain. Artinya seorang yang ingin kembali kepada kesucian, maka hendaknya dia itu melakukan kepedulian terhadap orang lain. Bukan hanya kemudian memikirkan diri sendiri. Ini yang kemudian bisa kita lihat dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan di dalam agama kita, ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji juga demikian. Dalam ibadah haji kita diajarkan juga supaya menjaga hal-hal yang lain dengan terhadap sama manusia. Jangan kemudian nafas, jangan berdebat, itu yang berkaitan dengan hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Apalagi misalnya ibadah kurban itu kemudian kita tunjukkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi hewan kurbannya kita berikan terhadap sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa ibadah mahdhah itu kemudian muaranya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik terhadap sesama manusia. Sebaliknya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sama manusia itu juga memberikan hal yang baik terhadap ibadah makhluk kita. Jadi baik buruknya ibadah makhluk itu juga ditentukan oleh bagaimana kita menjaga hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Puasa yang baik, kata Rasulullah SAW, manakala kita bisa menjaga lisan kita, ketika ada orang yang mengajak kita tentang, kita kemudian katakan ini saya puasa. Artinya ya, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Ibadah mahdhah yang baik itu insya Allah akan memberikan hal yang baik juga di dalam kehidupan kita dengan sesama manusia. Tapi kehidupan kita terhadap sesama manusia, hal yang baik itu juga insya Allah akan mendorong kita untuk mendapatkan hasil dari ibadah mahdhah yang baik pula. Saya kira itu bagi kita. Jadi semuanya relate gitu ya Ustaz ya. Semuanya ini Ya, saling berkaitan. Mendengar. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita juga harus ini ya, bagaimana hubungan kita pada diri sendiri, dan tadi dibahas juga sempat terkait dengan kesehatan. Nah, Ustaz, ini kita semua tahu gitu ya, sehat ini hal paling berharga gitu, dan ini manfaatnya dirasakan diri kita sendiri, dan bagaimana
akhirnya ibadah kita lancar begitu. Ketika badan kita sehat itu pikiran kita nggak overthinking, nggak kemana-mana, akhirnya kita bisa menyelesaikan semua step dengan baik gitu. Nah, Ustadz ini karena memang ini kaitannya dengan diri sendiri nih. Ini menurut saya kalau apa-apa yang kaitannya dengan diri sendiri, karena memang tidak ada pembanding gitu ya Ustadz ya. Kalau tadi indikator yang lain itu ada hal lain yang memang menjadi pembanding, misalnya hubungan dengan sesama manusia, makhluk Tuhan lain. Nah kalau diri sendiri ini sama kita sendiri. Nah ini apa yang yang mungkin menjadi hal yang kuat pengingat kita gitu. Bagaimana kita tidak menjolimi diri sendiri, bagaimana kita benar-benar salah satu contohnya aja menjaga kesehatan gitu. Ini apa sih Ustadz yang menjadi motivasi besar? Karena balik lagi itu tidak ada pembanding, karena itu terhadap diri kita sendiri nih Ustadz. Ini menurut saya agak sedikit barangkali agak sedikit ini ya, disepelekan akhirnya gitu, karena kaitannya dengan diri kita sendiri, kita juga yang merasa kadang kita mikir itu nggak terlalu penting gitu karena berkaitan dengan diri sendiri. Baik. Artinya kalau kepada orang lain kita perhatian, pada diri sendiri juga harus perhatian. Rasulullah mengisyaratkan, inna li badanika alaika haqqan. Badan kamu itu juga punya hak dari kamu. Artinya fisik kita itu juga mempunyai hak yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita memenuhinya, maka kita akan merasakan manfaatnya. Sehingga agama kita itu kan agama yang mengajarkan fitrah, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari diri sendiri. Sehingga ketika ada di antara sahabat yang kemudian dia katakan, saya akan terus-menerus sholat malam, tidak akan tidur. Yang lainnya mengajarkan, saya akan terus puasa kalau bisa sampai wisol, sambung. Rasulullah menyatakan itu, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya ini puasa, saya juga berbuka. Dan kemudian sambung menyambung. Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur. Karena tidur itu bagian dari hak yang harus diberikan terhadap tubuh. Yang manakala kita memenuhi hak terhadap diri kita sendiri, maka yang akan merasakan itu adalah ya diri kita sendiri. Maka memperlakukan diri dengan baik itu juga adalah bagian dari hak, bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik lahir ataupun batin. Lahir ya tadi menjaga kesehatan, memberikan asupan yang baik terhadap fisik kita, makan makanan yang bergizi, olahraga, pada saat waktunya istirahat juga istirahat. Bahkan Rasulullah itu kemudian dalam satu riwayat mengatakan, kalau kamu sedang benar-benar mengantuk, jangan paksakan untuk sholat malam. Kenapa? Boleh jadi kamu itu inginnya berdoa, doanya ingin baik, akan tetapi karena pikiran sudah tidak nyambung, ngantuk sekali, maka yang didoakan, yang dibaca adalah doa yang tidak baik. Itu yang dikhawatirkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah benar mengantuk ya istirahat. Bahkan ada seorang sahabat itu, saya lupa namanya, seorang sahabat pernah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun berikutnya dia bertemu lagi dengan Rasulullah. Kemudian dia katakan, ya Rasul, saya si Fulan. Fulan siapa? Yang setahun lalu menemui engkau ya Rasul. Wah, kamu kok beda sekali sekarang. Kamu kurus sekali sekarang. Apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut? Iya ya Rasul, saya ini banyak puasa sekarang. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya sudah, kamu tidak usah banyak puasa. Kamu dulu sehat istilahnya, berisi, sekarang kurus krempeng seperti itu. Kata Rasulullah, cukup kamu 1 bulan 1 kali sajalah. Kata sahabat tersebut, enggak, saya mampu lebih dari itu. Ya sudah, 3 kali dalam sebulan lah. Sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan. Bahkan sahabat yang dia dulunya sehat, berisi,
kemudian karena terlalu banyak puasa akhirnya menjadi kurus rempeng. Kemudian Rasulullah marah melarang, jangan terlalu banyak puasa. Untuk kamu ya paling ya sudah cukup 1 bulan 1 kali. Supaya apa? Supaya fisiknya kembali seperti dulu. Karena di dalam fisik yang sehat itu juga ada hal yang bisa dimanfaatkan, membantu orang lain, jihad. Itu kan memerlukan fisik yang kuat, fisik yang prima. Kalau seperti sahabat tadi, dia terlalu bisa disyaratkan Rasulullah menilai dia kurang bagus untuk terlalu banyak berpuasa. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan. Bahkan dalam hal ini kaitan dengan puasa yang ternyata kurang bagus terhadap perkembangan fisik sahabat tersebut. Rasulullah menganjurkan sudah jangan terlalu banyak puasa untuk kamu. Yang mengajarkan bahwa memperhatikan diri itu juga bagian dari akhlak, bagian dari ibadah manakala kita mempergunakannya itu dengan baik. Jadi artinya memperlakukan diri dengan baik sehingga kita sehat, bisa dengan kesehatan itu memberikan banyak manfaat, itu adalah bagian juga dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian perlakukan diri dengan tidak aneh, diforsir kerja terus, yang pada akhirnya yang merasakan sakitnya adalah diri sendiri. Itu sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Berbuat baik juga terhadap diri sendiri, sebagaimana berbuat baik terhadap orang lain. Baik, oke. Ini beda halnya dengan bagaimana kebutuhan ini ya Ustadz ya, kebutuhan mulut ketika pengennya makan kaldu kokot aja terus kemudian tiba-tiba TG kita tinggi, kolesterol kita tinggi, itu nafsu kayaknya nih Ustadz ya. Itu namanya juga tidak berbuat baik terhadap diri sendiri, ya diukur sehingga kita yang tetap merasakan manfaat kesehatannya. Artinya kalau terlalu banyak ternyata tidak baik terhadap kesehatan, ya dikurangi lah. Mana yang perlu kita lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Taufikur Rahman, waktu kita terbatas ini. Dan tadi 4 indikator sudah dijelaskan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dengan implikasi ini ya, kita dengan hal-hal yang memang dikatakan tadi intinya balancing itu penting gitu. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman. Selamat menjalani hari Senin. Semoga semangat selalu di hari Senin, ya, Ustadz. Semangat. Ini kalau bangun pagi Senin ini hak kantor ya, Ustadz ya. Bagaimana kita aktivitas lagi. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga dan amin. Selalu diberi kelancaran hari ini Ustadz, dan dengan perasaan bahagia dan rasa syukur yang luar biasa begitu ya terhadap hari ini. Terima kasih Ustadz Taufikur Rahman. Saya Gita Ayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.